Suara Sidoarjo. Sahabat, sebagai negara dengan jumlah museum terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Jika mampu dimaksimalkan dan dikelola dengan baik, maka bisa digunakan untuk meningkatkan peradaban umat. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Airlangga Forum edisi Jumat 4 Desember 2020 dengan tema Zakat dan Wakaf untuk Peradaban Dunia. Hadir sebagai narasumber diantaranya Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, Dr. Wisudanto, Ketua Puspas, Pusat Pengelolaan Dana Sosial UNER, Dr. Irham Zaki, Koordinator Ziswaf, Zakat Infak, Sodako dan Wakaf, Puspas UNER, dan moderator oleh Dr. Prawitra Talib. Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, menyampaikan 20% dari APBN memang dialokasikan untuk dana pendidikan, tapi banyak terserap pada pendidikan dasar dan menengah, sementara pada pendidikan tinggi hanya 9-10%. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu mencari alternatif pendanaan guna meningkatkan perannya mengangkat peradaban dunia melalui Tridharma perguruan tinggi pada masyarakat. Tema hari ini memang cukup menarik ya, pemanfaatan wakaf untuk peningkatan peradaban dunia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam pernah menjadi barometer ilmu pengetahuan di dunia ketika para ilmuwan Islam itu menjadi pelopor dan pengembang pengetahuan pada bidang kedokteran, astronomi maupun bidang-bidang yang lain ya, khususnya termasuk matematika gitu. Nah, kenapa para ilmuwan waktu itu bisa berkreasi dan menciptakan banyak hal untuk meningkatkan peradaban dunia? Karena mereka memang kehidupannya dan penelitian-penelitiannya itu didukung oleh Baitul Mal yang sebagian besar juga didanai dari wakaf gitu. Nah, tentunya hal ini bisa dijadikan barometer buat kita bahwa pemanfaatan dana wakaf untuk peningkatan peradaban dunia ini juga bisa dilakukan pada saat ini agar ilmuwan muslim maupun ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia itu bisa berkiprah dengan tenang dan bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas dan bidang yang dipelajari masing-masing untuk meningkatkan peradaban dunia tadi. Perlu kita ketahui bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memang telah mengalokasikan 20% dari APBN itu untuk dana pendidikan. Yang jadi masalah adalah dana pendidikan sebagian besar itu habis untuk pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pendidikan tinggi hanya teralokasikan antara 9-10% saja dari total dana pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia tadi, yang dialokasikan dari APBN kita. Padahal perguruan tinggi yang harus dikelola oleh Kemendikbud itu sebesar 4.200 lebih perguruan tinggi. Tentunya dana tersebut tidak akan bisa mengangkat peran perguruan tinggi untuk meningkatkan peradaban dunia karena memang anggarannya sangat terbatas. Dan itu yang menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan status otonomi dalam bentuk PTNBH, PTN berbadan hukum, agar universitas-universitas yang dianggap mampu bisa mengelola secara otonomi dan bisa menggunakan pendanaan yang alternatif yang bisa meningkatkan dan bisa berkontribusi pada Tridharma perguruan tinggi yang masing-masing perguruan tinggi lakukan. Tentunya salah satu sumber pendanaan tersebut adalah wakaf. Ini cukup menarik gitu. Wakaf ini karena apa? Karena di Indonesia ini memiliki penduduk Muslim yang cukup besar, 87,2% menurut CIA ya, dan itu potensi yang luar biasa. Ya. Saya tadi dalam khutbah di kampus UNER saya sampaikan bahwa bila mana seluruh penduduk Islam Muslim tadi itu spending 10.000 aja per hari, maka ada kurang lebih sekitar 879,2 triliun potensi pasar yang dimiliki. Itu hanya 10.000, bagaimana dengan 100.000 dan seterusnya. Nah, potensi besar ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan tentunya juga perguruan tinggi untuk
mencari pendanaan alternatif dan bisa dikelola sebagaimana endowment fund yang berada pada universitas-universitas kelas dunia. Misalnya kayak Harvard memiliki endowment fund kurang lebih sekitar 40,9 billion, diikuti oleh Yale University, Princeton, atau UPenn, MIT, dan seterusnya, yang gede-gede tadi gitu. Dan dengan pendanaan alternatif ini dari wakaf, tentunya perguruan tinggi itu bisa memanfaatkan untuk kegiatan tridharmanya ya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Harvard dan teman-temannya tadi dalam menggunakan endowment fund yang mereka kelola gitu. Sehingga mereka mampu bisa selalu leading dalam peningkatan peradaban dunia tadi. Begitu juga ini bisa dilakukan di Indonesia, di-copy dan bisa dieksekusi untuk meningkatkan peradaban dunia menggunakan pendanaan dari wakaf, baik yang wakaf produktif maupun wakaf yang biasa kita kenal gitu. Yaitu berupa tanah dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Itu akan jauh bermanfaat bagi peningkatan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan peradaban dunia. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa Puspas itu memang dibentuk di Universitas Airlangga sejak tahun 2017. Awalnya PPDS, Pusat Pengelolaan Dana Sosial, terus diganti menjadi Puspas agar tidak bertabrakan namanya dengan pendidikan program dokter spesialis gitu. Setelah itu Puspas ini juga mempunyai fungsi sosial, tidak hanya wakaf ya, di sana ada zakat, infak, sedekah, dan tentunya wakaf. Dan kita yang terdaftar yang pertama di Indonesia, perguruan tinggi yang menjadi nazir bagi para muwakif yang ingin mewakafkan harta bendanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang pendidikan tinggi ya, untuk meningkatkan peradaban dunia tadi. Tentunya kegiatan tridharma yang ada di Universitas Airlangga itu akan se-excellent sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat, Airlangga Forum digelar di Studio Digital Media Pasca Sarjana UNER dan disiarkan secara daring, serta 2 minggu sekali disiarkan serentak di 22 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Provinsi Jawa Timur. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.